Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Ferdinand Edward Kurniawan dengan NPM 616191052 dari kelas C grup 3 akan menjelaskan materi tentang aturan Simpson 1/3. Kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian dari metode integrasi Simpson sendiri merupakan pengembangan dari rumus aturan trapesium atau yang bisa kita katakan cara alternatif untuk mendapatkan perkiraan yang lebih akurat, yaitu dengan melalui penggunaan polinomial orde yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik data. Ini ada contoh, jika terdapat satu titik tambahan di antara FA dan FB, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola, seperti gambar di samping. Kemudian rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial disebut sebagai aturan Simpson. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis dari aturan Simpson sendiri, yaitu ada aturan Simpson sepertiga dan aturan Simpson 3/8. Aturan Simpson sepertiga merupakan aturan yang mencocokkan polinomial berderajat 2 pada tiga titik data diskrit yang berjarak sama. Sedangkan aturan Simpson 3/8 merupakan aturan yang diturunkan dengan menggunakan persamaan polinomial orde 3 yang melalui 4 titik. Ini terdapat 4 titik, sedangkan yang tadi 3 titik. Lalu adapun algoritma metode integrasi Simpson 1/3, yaitu yang pertama, kita harus mendefinisikan fungsi yang akan kita integrasikan, yaitu Y sama dengan Fx. Kemudian yang kedua, menentukan batas bawah dan batas atas integrasinya. Batas bawah dimisalkan A, batas atas dimisalkan B. Kemudian menentukan jumlah segmen atau bias dengan syarat N genap. Kemudian menghitung lebar segmen, yaitu dengan rumus H sama dengan B min A per N. Kemudian kita membuat tabel kaidah Simpson 1/3. Tabel ini hanya untuk membantu kita selama perhitungan sehingga dapat melihat data yang banyak, itu lebih mudah saja sih. Kemudian kita tentukan nilai integrasi dengan menggunakan kaidah Simpson sepertiga. Kemudian kita lanjutkan menentukan nilai integral sesungguhnya. Lanjut. Ini ada single application dari aturan Simpson sepertiga, rumus umumnya. Ini adalah rumus umumnya dengan I sama dengan H/3 dikalikan F dalam kurung X0 ditambah Fx1 dan ditambah Fx2. Kemudian H sama dengan B min A per 2. Kemudian rumus error dengan ET sama dengan min dalam kurung B min A pangkat 5 per 2880 F4C. Kemudian kita masuk dalam contoh soal. Ada soal berikut dengan integral dengan batas 0 sampai 10 dengan fungsi 1 per 1 plus X kuadrat dx. Jadi dapat kita tuliskan, diketahui A sama dengan 0 dan B sama dengan 10. Lalu kita hitung mencari nilai H, B min A per 2, 10 min 0 per 2, dapatkan 5. Lalu kita cari melalui rumus awal ini tadi, kita cari terlebih dahulu X0, X1, X2-nya. X0 itu adalah batas bawah, yaitu A, 0. X2 batas atas B, 10. Dan X1 itu merupakan titik tengahnya. Jadi kita B plus A per 2. Kita dapatkan 5. Kemudian dari X0, X1, X2 ini kita masukkan ke dalam fungsi. 1 per 1 plus 0 kuadrat, jadi kita peroleh 1. Untuk X1, 1 per 1 plus 5 kuadrat, yang ini, kita dapat 0,0385. Untuk Fx2, kita dapatkan 0,0099. Kemudian kita hitung dengan rumus aturan Simpson sepertiga. Kita masukkan, kan tadi H/3, kita masukkan H-nya 5, dikalikan 1 ditambah 4 kali 0,0385 ditambah 0,0099. Ini F1, F2, F3.
Kita hitung, dan kita dapatkan 1,9398. Lalu kita cari nilai integral aslinya dengan melakukan integral biasa. Untuk fungsi 1/1 plus X kuadrat dapat kita ubah atau kita misalkan menjadi arcstan X. Dengan batas 0 sampai 10, kita masukkan batas-batasnya, dan kita peroleh 1,47112. Kemudian kita lakukan penurunan terhadap fungsi ini, 1/1 plus X kuadrat. Kita lakukan ke sebanyak 4 kali. 4 kali penurunan. Pertama ini, 3 kita dapatkan ini, keempat yang ini. Lalu kita hitung errornya dengan EA sama dengan min dalam kurung B min A per min B min A pangkat 5 per 2880 dikali F4C. F4C ini apa? Ini berisikan turunan keempat, yang ini tadi, ya. Dengan nilai X-nya kita masukkan adalah titik tengah. Titik tengah atau rata-rata dari batasnya, yaitu 5. Kita masukkan nilai 5, kita dapatkan hasil seperti ini, dan kita dapat lakukan perhitungan, dan kita dapat 0,10085. Lalu kita hitung ET dengan melakukan pengurangan pada nilai integral yang kita dapat dari Astoran-Simpson, kita kurangkan dengan nilai integral aslinya. Dan kita dapat hasilnya 0,46868. Sehingga karena kita peroleh ET, kita dapat menghitung epsilon T. Dari 0,46868 kita bagi dengan nilai integral aslinya, lalu kita kalikan 100%, dan kita dapatkan estimasi presentase errornya sebesar 31,86%. Kemudian kita masuk ke multiple application pada aturan Simpson sepertiga. Kita ada rumus seperti berikut. Dengan I sama dengan H/3 dikalikan F0 ditambah 4 kali sigma I ganjil sampai N-1 FI ditambah 2 kali sigma dengan I genap sampai N-2 FI plus Fn. Lalu rumus H di sini adalah B min A per N, dan rumus errornya adalah EA sama dengan min B min A pangkat 5 per 180 N pangkat 4 F bar 4. Lalu kita ambil contoh soal lagi dengan soal yang sama, hanya saja di sini terdapat keterangannya diketahui H sama dengan 1. Diketahui sebagai berikut, A sama dengan 0, B sama dengan 10. Untuk kita cari N terlebih dahulu, jadi kita balik saja sih. B min A per H, jadi 10 min 0 per 1, kita dapat 10, N-nya. Jadi terdapat 10 data. Lalu ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsi ini tadi, kita masukkan X-nya tuh 0 sampai 10. Ini perhitungannya saja. Hasil seluruhannya ini. Kita dapatkan nilainya sebagai berikut ini. Lalu kita masukkan nilai F0, F1 sampai dengan F10 ke dalam rumus multiple tadi yang ini. Hanya saja kita sesuaikan dengan ganjil genapnya. Jadi kita jabarkan menjadi H/3 dikali F0 ditambah 4 kali dalam kurung F1, F3, F5, F7, F9. Lalu kita tambah dengan 2 kali dalam kurung F2, F4, F6, F8, dan ditambah F10. Kita masukkan data-datanya, kita lakukan perhitungan, dan kita dapat 1,4317. Lalu kita menghitung error. Kita pertama cari nilai, sebenarnya dengan rumus EA tadi ini, kita cari dulu F bar 4-nya.
F bar 4 ini, F412 ini berasal dari rumus turunan yang sebelumnya tadi. Ya, ini rumus turunan keempat. Kita gunakan ini. Tadi saya hanya langsung masukkan saja sih. Kita masukkan nilainya untuk X-nya itu adalah 0, oh maaf, nilainya adalah 1 sampai dengan 9. Kita masukkan, kita bagi dengan 8, sehingga didapat 0,113. Kita masukkan ke sini. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 0,0202. Lalu kita cari ET dengan mengurangkan nilai integral yang kita dapat tadi, ini nilai integral aslinya dikurangkan dengan integral yang kita dapat tadi. Sehingga dapat 0,03942. Sehingga karena diketahui ET-nya sekian, kita dapat mencari epsilon T-nya. Kita bagi dengan nilai integral sesungguhnya kali 100%, kita dapat 2,679%. Lalu untuk mengenai pengintegralan dengan segmen tak tentu, kita ambil contoh secara langsung saja. Kita punya data seperti berikut, bervariasi ini. Jaraknya pun bervariasi. Dan kita punya persamaannya adalah ini, fx sama dengan 0,2 tambah 25x min 200x kuadrat ditambah 675x pangkat 3 min 900x pangkat 4 ditambah 400x pangkat 5. Kita hitung per masing-masing segmen. Terdapat 11 data, dan kita masing-masing segmen, ini segmen 1, segmen 2, segmen 3, sampai segmen 10. Kita hitung, kita lihat dulu datanya sehingga untuk membagi segmen. Segmen pertama 0 ke 0,12 kita lakukan perhitungan dengan aturan trapesium. Kita masukkan dan kita peroleh hasilnya adalah 0,090584. Kemudian untuk segmen 2 dan segmen 3 kita gabung karena memiliki jarak yang sama. Ini 0,12, 0,22 berjarak 0,1, terus 0,22 ke 0,32 berjarak 0,1 juga. Jadi kita gabung saja dan kita kerjakan dengan aturan Simpson sepertiga. Seperti ini rumusnya. Ini batas atasnya yang B ini. 0,32 dikurangkan dengan 0,12 yang bawah. F awalnya yang ini dikali F tengahnya ini tadi dikali F akhirnya dibagi 6. Kita dapat hasilnya 0,27580. Lalu untuk perhitungan segmen 4, 5, 6, kita gunakan aturan Simpson 3/8. 4, 5, 6 ini. Dan kita lakukan perhitungan dan dapatkan 1 I sama dengan 0,2726863. Dan untuk segmen 7 dan 8 dari 0 gabungkan dan kita kerjakan dengan aturan Simpson sepertiga. Kenapa? Karena jaraknya sama. Ini dari 0,44 ke 0,54 berjarak 0,1, 0,54 ke 0,64 berjarak 0,1 juga. Jadi dapat kita gabung dan kita kerjakan dengan Simpson sepertiga. Kita masukkan seperti tadi, kita hitung dan dapatkan 0,66847. Kemudian untuk segmen ke-9, 0,64 ke 0,7, karena berbeda untuk segmen 10, jadi tidak kita gabung, kita pisah, dan kita kerjakan dengan aturan trapesium, dan kita dapatkan 0,1663479. Lalu untuk segmen 10 tadi aturan trapesium juga, kita lakukan perhitungan dan dapat I sama dengan 0,12975. Lalu setelah kita selesai menghitung seluruh segmen, kita jumlahkan seluruh segmennya
Nilai I semuanya kita jumlahkan, dan kita dapatkan 1,6036382. Ini integral totalnya dari semua segmen. Lalu kita cari rumus errornya dengan ET sama dengan integral aslinya. Nilai integral sesungguhnya dari persamaan ini. Nilai integral aslinya saya lakukan perhitungan dan saya dapatkan ini. Kita kurangkan dengan integral dari yang telah kita jumlahkan tadi, dan kita dapatkan 0,0368948. Dari nilai ini kita dapat mencari epsilon t, kita bagi dengan integral asli dan kalikan 100%, kita dapatkan epsilon t-nya adalah 2,2%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.